min qablik. Itu 2, 3. Jadi jangan ditahan senyum, jangan ming, enggak. Tapi mohon maaf juga jangan sampai dimonyongkan pula. Jangan dibaca ming, enggak perlu. Cukup posisi ngambek saja. Ming ko. Tamam? Itu nanti juga banyak lagi mat-mat yang lain seperti mat lazim. Mat lazim itu rinci sekali dibahas nanti di matan Tuhfatul Atfal itu insyaallah. Baik, mudah-mudahan dimudahkan Allah. Kita lanjutkan. Linduni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabayyini. Jadi pembahasan nun sukun dan tanwin itu hukumnya ada 4. Mana dia yang 4? Fal awwalul izhar. Yang pertama adalah izhar, watsani idghamun, dan yang kedua adalah idgham, watsalithul iqlab, dan yang ketiga adalah iqlab, dan pembahasan yang keempat hukum yang terakhir dari nun sukun dan tanwin, warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal huruf. Baik. Baik, hukum yang keempat, nama hukumnya adalah ikhfa. Nama hukumnya adalah ikhfa. Baik. Kita lihat apa makna dari ikhfa atau arti dari ikhfa itu. Secara bahasa, ikhfa itu artinya adalah samar-samar. Ya, samar-samar. Sedangkan menurut istilahan, ikhfa itu adalah ketika nun sukun atau tanwin, bertemu setelahnya huruf yang 15. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu setelahnya huruf yang 15, maka dinamakan dengan ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Nah, itu adalah pengertian dari ikhfa itu. Baik, kita langsung bahas kepada, mungkin kita akan bahas 2 kali pertemuan pembahasan ikhfa ini, kita bagi kepada 2 kali pertemuan. Baik. Ada 3 cara membaca ikhfa. Kita langsung praktek pada 3 cara ini saja langsung. Ada 3 cara membaca ikhfa. 1. Aqrabu ilal izhar. Cara membaca yang pertama, aqrabu ilal izhar, yaitu cara membacanya dekat kepada izhar. Aqrabu lebih dekat, ila ke izhar. Cara membacanya lebih dekat ke arah izhar.
Bagaimana cara membaca izhar itu? Izhar itu dibaca dengan menempelkan secara langsung lidah ke langit-langit atas. Ya, itu. Cara membaca izhar itu adalah menempelkan secara langsung lidah ke langit-langit atas. Contoh kalimat man amana. Man amana. Atau kalimat min khawuf. Min khawuf. Atau man amila, nempel dia langsung. Ya, man amila, nempel secara langsung. Maka ikhfa yang pertama ini juga akan seperti itu cara membacanya. Tapi apa bedanya? Kalau izhar yang ditempelkan adalah torful lisan, ujung lidah, sedangkan pada ikhfa yang pertama ini yang ditempelkan nanti secara langsung adalah pangkal lidahnya. Nah, ini yang pertama. Apa saja huruf aqrabu ilal izhar ini? Yaitu huruf kaf dan huruf qaf. Ini duanya. Ingat ya, tadi secara keseluruhan huruf ikhfa itu ada berapa tadi? 15. Baik. Maka yang pertama, cara membacanya itu aqrabu ilal izhar, yaitu lebih dekat ke cara membaca izhar. Baik. Baik, kita munculkan satu contoh. Apa contoh dari nun sukun ketemu huruf kaf? Mangkana atau minkum. Baik. Sekali lagi, cara membacanya adalah aqrabu ilal izhar, lebih dekat caranya ke arah membaca izhar. Oke, nun sukun ketemu qaf. Apa contohnya? Min qablik. Satu contoh lagi, bisa dilihat di bukunya. Salah satu contoh nun sukun ketemu qaf, nun sukun atau tanwin bertemu qaf. Dalam pembahasan ikhfa, yang qalibu, yang qalibu. Baik, kita coba belajar cara membacanya. Maka kalau tadi izhar, dia ujung lidah nempel langsung ke langit-langit atas, man amana. Sedangkan dua huruf ini makhrajnya adalah berada di aqsal lisan, pangkal lidah. Maka pangkal lidahnya langsung ditempelkan ke langit-langit atas, bahagian dalam dan luar nanti masing-masing. Maka nun sukun bunyinya adalah bukan dibaca makana, tidak, tapi tempelkan langsung seperti ini. Maka bunyinya mangkana. Coba sama-sama 1 2 3. Mangkana. Taib, bukan tidak. Dia langsung nempel. Oke? Sekali lagi, mangkana. Contoh yang kedua, minkum, in kuntum. Nah, itu dia. Jadi nggak renggang ya, nggak renggang, langsung nempel. Maka bunyinya adalah eng. Setiap nun sukun ketemu kaf.
Begitu juga dengan huruf qaf. Bedanya adalah huruf qaf ini huruf tebal. Maka kalau huruf tebal, maka dengungnya langsung ngambekkan saja. Beda dengan huruf kaf. Kalau kaf huruf tipis, senyum dia. Mangkana. Boleh sekali lagi? Mangkana. Yang kedua, minkum. Kita bedakan. Sama, ditempelkan juga secara langsung ke makhrajnya. Tapi bulatkan, ya, tebalkan dengungnya. Baca minqo, bukan mil. Nampak bedanya ya? Antara ke ini enggak nempel pangkal lidahnya. Mil tidak. Tapi tempelkan secara langsung minqo. Minqo. Nah, itu dia. Taib. Min qablik. Itu 2 3. Jadi jangan ditahan senyum, jangan ming enggak. Tapi mohon maaf juga jangan sampai dimonyongkan pula. Jangan dibaca ming. Enggak perlu. Cukup posisi ngambek saja. Ming ko. Ming ko. Tamam? Atau contoh yang kedua, yang qalibu, yang qalibu. Jangan ditahan yang ko, tidak. Tapi sudah posisi qaf dia. Dengungnya pada posisi qaf. Yang qalibu. Boleh 1 2 3. Tapi ya-nya jangan tebal pula. Jangan yong jadi yo. Tidak. Tapi ya saja. Tamam? Yang qalibu. Lagi. Yang qalibu. Man kana. Minkum. Min qablik. Yang qalibu. Nah, ini dia cara membaca izhar yang pertama. Taib. Yang kedua, kita hapus. Cara membaca ikhfa yang kedua namanya adalah aqrabu. Ilal idgham. Aqrabu ilal idgham. Apa hurufnya? Yaitu 3 huruf yang sama dari segi makhraj. Ta, dal, po. Ta, da, po. Ta, da, po. Baik. Kita ambil satu contoh, nun sukun ketemu ta. Apa contohnya? Kalimat yang mudah, anta. Anta. Baik. Contoh yang kedua, nun sukun ketemu huruf dal. Apa contohnya? Inda rabbikum. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu to.
min thayyibat. Baik, yang pertama tadi nempel langsung, oke? Nempel secara langsung ke makhraj kaf dengan qaf. Yang kedua, aqrabu ilal idgham, cara membacanya lebih dekat pula seperti membaca idgham. Bagaimana cara membacanya? Maka cara membacanya ketika dengung, maka lidahnya tidak sampai nempel ke atas. Atau bisa kita rasakan ujung lidahnya nanti nempelnya di gusi bawah. Mohon maaf, posisinya seperti ini. Di bawah. Contoh. Anta. Jadi nempel di bawah. Mohon maaf, kebanyakan kesalahannya adalah lidahnya ditempelkan ke langit-langit atas, jadinya menjadi jadi izhar dia yang dilamakan posisinya. Jadi bukan dibaca anta, tapi renggangkan saja sehingga suara dan nafasnya keluar dari rongga mulut. Anta. Tapi hamzahnya jangan di a ya, jangan anta, enggak, tapi tetap a. Anta, 2 3. Anta kuntum kuntum anta kuntum. Bagaimana cara membaca ta? Begitu juga dengan dal. Karena dari segi makhraj sama. 3 huruf nih, ya. 3 huruf ta, da, to sama. Ta, da, to sama. Baik. Maka juga enggak beda, sama dia. Inda rabbik. 2 3. Sekali lagi, jangan ditempelkan, jangan beda dengan itu bunyi ikhfa tuh, pelan-pelan belajar ya. Banyak yang keliru ketika membaca ikhfa. Inda rabbik. 2 3. Inda rabbik. Baik. Berikutnya huruf to, sama juga dari segi makhraj dan juga cara membacanya juga sama. Bedanya apa? Kalau yang 2 huruf di awal adalah huruf tipis, sedangkan huruf to adalah huruf tebal. Maka posisi mulutnya saja yang dibedakan. Contoh kalimat anta, senyum anta. Sedangkan di sini menjadi ngambek milpo. Jadi dengungnya sudah tebal. Oke? Jangan ditahan, jangan milto. Tidak. Atau malah ditempelkan, mohon maaf, jadi minto. Nah, ini juga salah. Oke? Sama, cara membacanya sama. Lidahnya di bawah saja, ya. Min thayyibat. 2 3. Min thayyibat. Sekali lagi. Anta inda rabbik. Min thayyibat. Oke, nah itu saja bedanya ya.
antara huruf tebal dan huruf tipis. Oke. Kita bahas saja, kita selesaikan pembahasan ikhfa dari contoh. Kita ambil beberapa contoh saja. Baik, berapa tadi secara keseluruhan huruf ikhfa? 15. Maka ada 2 tambah 3 ada 5. Maka sisanya ada di yang ketiga. Yang ketiga cara membacanya adalah bainal izhar wal idgham. Ada 10. Maka sisanya ada di bainal izhar wal idgham. Sekali lagi, lebih dekat ke izhar, lebih dekat ke idgham. Yang ketiga, antara, baina itu antara artinya, antara izhar dan idgham. Antara izhar dan idgham. Nah, ini adalah 3 cara membaca ikhfa atau tingkatan-tingkatan ikhfa. Kita ambil beberapa contoh saja, ya. Maka sebenarnya tidak terlalu jauh perbedaannya, bahkan bisa kita sebut sama cara membacanya dengan yang kedua. Ya, sama ya membacanya. Kenapa? Karena yang ketiga ini mayoritas semuanya huruf-huruf lidah juga. Ya, huruf lidah juga. Baik. Jadi sama saja mil sama juga posisi lidahnya di bawah saja. Mil, jangan juga dibaca min ju' tidak, tapi mil ju'. 1 2 3. Mil ju' min syai'in jangan dibaca yang pertama, jangan kayak kaf dengan qaf, jangan ditahan atau diputus min syai'in, min tidak. Taib. Atau juga yang kedua bukan min izhar, min syai' tidak, tapi lepaskan saja, biarkan dia di bawah. Mil syai' lagi. Baik. Dari 10 huruf yang ada di bainal izhar wal idgham, 9 huruf semuanya huruf lidah. Huruf lidah, ada 1 yang dia bukan huruf lidah atau lisan, yaitu huruf fa, keluar dari syafatain atau 2 bibir. Maka bagaimana pula cara membacanya? Letakkan langsung di makhraj fa.
Anfu. Perhatikan. Jadi lepaskan suara dan nafas itu biar tertahan di bibir ini. Maka kalau dirasa-rasa, rasa bergetar posisi bibir bahagian bawah, karena dia menahan nafas dan suara yang keluar. Anfu, anfu. Oke. Maka makhraj fa itu adalah ujung gigi seri atas ditempelkan ke bibir bahagian bawah yang basah ketika ditutup kedua bibir. Ya, jadi bagian dalam saja. Anfu, anfu. Ya. Baik. Anfusahum, itu 2 3. Ingat, hamzah, nun dan fa itu adalah huruf tipis. Jangan dibaca jadi tebal. Senyumkan aja. Anfusahum, itu 2 3. Min ju', min syai'in, anfusahum. Ini adalah pembahasan kita tentang ikhfa. Dari 15 huruf terbagi 3 cara membacanya. Yang pertama aqrabu ilal izhar, yaitu huruf kaf dan huruf qaf. Kaf dan qaf. Kemudian aqrabu ilal idgham, yaitu huruf ta, da, to. Ta, da, to. Cara membacanya tadi sudah kita bahas. Dan yang ketiga bainal izhar wal idgham, yaitu 10 huruf sisanya selain pada huruf aqrabu ilal izhar dan aqrabu ilal idgham. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah pembahasan kita tentang ikhfa, ya, pembahasan kita tentang ikhfa.